Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah kali ini kita bahas tafsir Jalalain ya. Alhamdulillah sudah hadir Pak Ijam. Gimana Pak Ijam? Sehat selalu Pak Ijam ya? Masya Allah. Kang Akung juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Hadir lebih awal. Siap Kang Akung. Kemudian Azhar Abdullah juga sudah hadir tadi ya. Sudah kelihatan. Kemudian Pak Tabrani juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nok Muzna juga sudah hadir. Assalamualaikum. Izin ikut ngaji ya. Masya Allah. Kemudian Mancik Suni juga sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Zen Ahmad izin. Siap Pak Zen. Mudah-mudahan istiqomah. Bu Un juga sudah hadir. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Azhari juga sudah hadir. Terima kasih Mancik ya. Mudah-mudahan selalu dalam keberkahan. Ya kita awali dulu ya. Tadi belum sempat. Belum sempat untuk memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Time Iswar juga sudah hadir, Masya Allah. Bu Maimunah juga sudah hadir. Pak Supri juga sudah mulai kelihatan, Masya Allah. Allahu Akbar. Sepertinya saya harus mengawali dari awal ya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa taklim lagi dalam satu majelis yang mulia ini. Dari mulai hari Selasa hingga Jumat insya Allah. Kali ini kajiannya tafsir Jalalain ya. Masuk pada surat Ad-Duha. Nah begitu diulang biar mantap gitu Kang Akung. Mbak Malia juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat Mbak Malia. Bu Wiwin. Alhamdulillah beliau sudah siap untuk ngaji. Pak Dawud juga sudah hadir. Kang Abdul Papua, Masya Allah. Kemarin kemana Kang Abdul? Sepertinya Kang Abdul kemarin gak hadir ya, Masya Allah. Ustadz Azhari juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat terus Pak Ustadz. Aduh siapa ini ya. Kelewat nih namanya ya. Mudah-mudahan sama-sama disehatkan oleh Allah. Mbak Malia alhamdulillah. Bu Wiwin alhamdulillah lebih awal. Sehat selalu Bu Wiwin ya. Masya Allah. Pak Munif juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Mumun ya. Assalamualaikum hadir Ustadz. Oke Pak Mumun mudah-mudahan sehat selalu. Dan selalu dalam keadaan berkah umurnya Pak Mumun ya. Masya Allah. Bu Wiwin Hidayati sehat-sehat Pak Ustadz. Siap Bu Wiwin doanya terima kasih. Cep Kiki juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz. Wilujeng Enjing. Waalaikumsalam Cep Kiki. Mudah-mudahan Cep Kiki juga samulihna. Kang Dendo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai and teman-teman semua. Barakallahu fikum jami'an. Subhanallah. Pak Mumun juga alhamdulillah. Pak Bahrudin Rina juga sudah kelihatan. Masya Allah. Sehat terus Pak Bahrudin ya. Masya Allah. Aduh. Bentar-bentar ini. Ini kameranya terbentur ini. Ya. Jelas tulisannya. Cep Kiki amin. Pak Ahmad Hasibuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ahmad Hasibuan. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Selalu dalam keberkahan umurnya Pak Ahmad Hasibuan ya. Kita sama-sama saling mendoakan. Pak Bahrudin Rina. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Bahrudin ya. Hari ini tahan makan. Masya Allah. Pak Haji Mamat mana nih beliau nih. Masya Allah. Pak Hadi Waluyo juga sudah kelihatan ini. Mudah-mudahan Pak Haji Waluyo pun begitu sehat selalu Pak Hadi Waluyo ya.
Kali ini akan bahas surat Ad-Duha. Ini ayatnya, ayat berapa nih Bu Wiwin? Nok Musnah nih. Mana nih Nok Musnah? Pak Supri sehat selalu Pak Supri ya. Mudah-mudahan Kang Akung selalu sehat. Ya. Time Iswer juga sering melipir jadi tambah sehat insya Allah. Pak Hadi, Assalamualaikum. Saya hadir Pak Yai. Siap Pak Hadi, selalu hadir Pak Hadi. Masya Allah, mudah-mudahan berkah selalu Pak Hadi ya. Bu Ani, Assalamualaikum Pak Yai. Semoga Pak Yai selalu diberikan kesehatan. Amin doanya terus Bu Ani ya. Doa dari yang banyak itulah insya Allah Allah ijabah. Temiswer amin, Kang Akung amin, ya Robbal Alamin. Kemudian Pak Ahmad, monggo Pak Ahmad, mudah-mudahan istiqomah ya. Nok Muznaf, Fa'ammal yatima, oke siap. Pak Hadi Waluyo amin, Bu Mimi ternyata sudah hadir juga, alhamdulillah. Sehat selalu Bu Mimi ya, dalam keberkahan, amin. Bu Ani, amin. Kang Dendo juga. Oh. Kang Dendo masih ingat sendal. Jangan lupa digembok. Insya Allah aman gitu ya. Kemudian Cing Ato juga sudah kelihatan ya Cing Ato ya, Masya Allah. Gimana Cing, sehat selalu ya Cing ya. Dalam posisi ridho Allah tentunya. Amin. Kemudian Abah Bate. Abah Bate Putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Abah Bate? Mudah-mudahan istiqomah Abah Bate ya. Kang Akung, saya udah beli lagi, warnanya beda ya. Masya Allah. Kang Akung nih sama Kang Dendo nih, Masya Allah. Ustadz Azhari, sehat selalu Ustadz ya, mudah-mudahan. Dan Malaysia selalu ceria, selalu semangat untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Amin. Pak Hamid 60 belum kelihatan ini, mudah-mudahan beliau hadir juga. Ustadz Rosmat juga mudah-mudahan hadir ya. Beliau selalu hadir, alhamdulillah istiqomah. Abah Anom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abah Anom, mudah-mudahan Abah Anom istiqomah. Ini beliau Pak Hamid 60 hadir. Subhanallah, sehat selalu Pak Hamid ya. Semangat selalu Pak Hamid. Pak Cing Ato, Assalamualaikum Tuan Guru. Sehat Pak Ustadz. Aduh, siapa nih tadi? Ustadz Rosmat juga alhamdulillah hadir ya. Sehat selalu Ustadz dan mudah-mudahan dalam keadaan keberkahan. Amin. Kemudian Abah Anom amin. Bu Mimi Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Joy. Salam dari Mbah Joyo Magelang. Waalaikumsalam Mbah Joyo. Mudah-mudahan Mbah Joyo sehat selalu. Umurnya dalam keberkahan. Amin. Ya. Mbah Joy. Oke Mbah Joy. Semangat terus Mbah Joy untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Bu Wiwin, apa ini? Kang Akung, apa ini? Pengalaman di pesantren selalu hilang sendal ya. Oh, pengalaman dulu ya di pesantren ya, begitulah. Ya. Makanya tidak aneh kalau hilang sendal gitu, Bu. Kemudian Pak Dira, Pak Dira Egen gitu ya bacanya ya, apa Egen 82. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam Pak Dira. Mudah-mudahan Pak Dira istiqomah hadir di room ini ya. Mudah-mudahan Pak istiqomah dan barokah tentunya ya. Alhamdulillah. Oke. Kang Akung ketawa Bu Wiwin. Oke ya, kita sebentar lagi kita mulai karena sudah jam 7:24. 1 menit lagi ya untuk berdoa. Kang Dedi mana ini Kang Dedi? Masya Allah. Pak Sabar sama mana nih beliau nih? Sudah hadir belum nih? Kelihatannya belum saya sapa ya. Apa kelewat ya? Pak Ahmad, amin amin ya Rabbal Alamin. Pak Ahmad, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Amin. Tulisannya jelas ya. Oke, Kang Akung terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah. Shalawatnya lupa ya. Saya ulang ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah, amin. Ya. Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan lebih dipahamkan lagi pada hari ini ya. Kalista nih sudah kelihatan ini ya. Ayatnya tadi kata Nok Musna fa'ammal yatima. Mana nih? Oh ini. Jelas tulisannya ya, mudah-mudahan ya. Saya kayak kecil ya. Saya gedein. Kalista, assalamualaikum Ustadz hadir. Alhamdulillah Mbak Kalista sehat selalu ya. Mudah-mudahan anaknya tidak rewel. Mbak Kalista sehat selalu. Mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar. Nah, baru satu lagi ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, ini. Jadi ada 2 ayat dulu untuk pagi ini dan insya Allah ada referensi ya. Mas Ray, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Ray sehat selalu Mas Ray ya. Tadi ada yang masuk cuman saya lupa nih, belum saya sapa tadi ya. Oke, Mas Ray tetap semangat Mas Ray ya. Lama nih Mas Ray, kemana aja nih Mas Ray? Sepertinya sibuk nih Mas Ray ya. Mudah-mudahan kesibukannya menjadi keberkahan. Amin. Pak Subagio juga kelihatan nih. Pak Subagio kemarin hadir enggak ya? Perasaan saya enggak nyapa beliau ini. Munadia Khira juga sudah hadir, Bu Haja Hani, Bu Haja Is juga sudah kelihatan. Nah ini siapa nih tadi di atas Pak Bagio? Pak Bagio juga sudah hadir, alhamdulillah. Mempersiapkan pernikahan, tadi siapa ya? Semoga Ustadz, aduh kelewat. Assalamualaikum Ustadz, aduh kelewat lagi namanya. Pak Hasan, nah ini. Pak Hasan juga hadir, Jepang punya dia ya, alhamdulillah. Kalau hari Kamis ini beliau libur. Jadi bisa hadir di pengajian sampai tuntas. Pak Rudi, oh iya, tadi Pak Rudi juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Pak Rudi sehat selalu Pak Rudi. Bu Mira juga ternyata hadir hari ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Mira. Kemana aja nih Bu Mira nih, nggak kelihatan lama. Sehat selalu Bu Mira ya, mudah-mudahan dalam keberkahan. Amin. Kemudian Pak Edi Mustafa juga sudah hadir. Oh tadi siapa nih kelewat? Mbak Uti Janiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Pak Rudi amin. Alhamdulillah. Mbak Uti siap ya. Pesantren TikTok. Itulah kata Mbak Uti ya. Abah Hoji juga sudah hadir, Mbak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh ini udah jam 7:28. Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Mudah-mudahan sehat selalu. Mbak Uti Janiwa pakai emot ya. Mudah-mudahan berkah Mbak Uti pesantren TikTok. Ya lumayan kan ngajinya seminggu 4 kali. Mudah-mudahan Allah berkahi dan cukup waktunya walaupun kita cuma 4 jam dalam 1 minggu ya. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan yang luas dalam waktu 4 jam itu. Pak Bahrudin Rina, terima kasih. Pak Rudi, semoga Pak Yai dan semua sehat dan berkah semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Rudi doanya ya. Kita mulai ya Mbak Uti. Alhamdulillah amin Yai. Pak Sabarsa, ini dari mana nih Pak Sabarsa? Tumben telat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaiku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Pak Sabarsa sehat selalu dan dalam keadaan sabar terus. Aduh Pak Ahmad, amin ya Allah berkah. Den Maki, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Siap ngaji ya Den ya, Den Maki. Kita mulai. Tadi sudah dibacakan ayatnya ya, tinggal kita jelaskan kedudukan kalimatnya. Pak Rahman Tea juga sudah hadir. Mas Sarjub, Kang Dendo, Pak Haji Mamat susah masuk lagi ya. Masya Allah. Pak Rifki Al-Ghazali, assalamualaikum, hadir kembali mengaji Ustadz sambil berangkat kerja. Masya Allah. Berkah. Pak Rifki berkah. Insya Allah dalam perjalanannya
ada unsur-unsur, waduh. Iya, keberkahan yang turun dari langit ya. Bu Irma Adam, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Irma ya, mudah-mudahan ya. Bang Jali, terima kasih Bang Jali, dari mana aja nih Bang Jali, lama nih ya. Masya Allah, Pak Sabarsa, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Widan, Pak Wildan apa Pak Widan ya. Pak Wildan, terima kasih, semoga berkah ya. Servis apa tadi Pak Ahmad, semoga Ustadz juga sehat terus, siap. Racer gitu ya bacanya ya, saya nggak bisa baca. Aduh, kelewat nih. Apa nih? Paham dan siapa tadi? Bang Jali. Bang Jali, aduh, dari mana aja nih Bang Jali nih? Lama nih saya baru sapa beliau lagi nih. Bang Jali dari Damas Raya, gitu ya Bang Jali ya? Iya Bang Jali, lama nih baru saya sapa lagi nih. Mudah-mudahan kesibukannya terdapat keberkahan. Ayo kita mulai, sudah jam 7:30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Nah ini. Ini fa-nya adalah istiqnaf ya. Copy paste. Izin Ustadz, Kalimantan ikut nyimak. Mangga, mudah-mudahan berkah ya copy paste. Oke. Teh Mimin mana ya Teh Mimin ya? Mbak Kuswati, ini lama nih beliau nih. Kemana aja nih Mbak Kus? Mudah-mudahan bisa bergabung ya. Pak Subagio gimana Pak? Nyender apa tegak lurus Pak Bagio? Servis AC Bandar Lampung, izin nyimak Mbah. Siap, monggo servis AC, mudah-mudahan berkah selalu ya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa-nya adalah istiqnaf. Amma-nya huruf syarat wat tafsil. Al yatima maf'ul bih muqaddam. Nah, ini baru aneh ya. Oke, Pak Subagio nyender Ustadz. Masya Allah ya. Biasanya amma itu bertemu mubtada dan khobar. Menjelang khobarnya ada fa robitoh. Nah, sekarang di depannya adalah al yatima. Nah, ini al yatima ternyata maf'ul bih muqaddam. Nah, itu ya. Makanya diartikannya maka adapun terhadap anak yatim tuh. Jadi objeknya disimpan di awal. Objeknya simpan di depan. Berarti perhatian kita harus di anak yatimnya. Itu. Segala sesuatu ketika disimpan di depan itu hal yang amat penting gitu ya. Oke. Masyullah Malik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ahmad. Kang Ustadz, ini Jejek ganti nama. Oh, Pak Jejek ganti nama ya. Oke, siap Pak Jejek ya. Mudah-mudahan Pak Jejek istiqomah selalu menjadi Pak Ahmad. Siap. Siap Pak Jejek ya. Mudah-mudahan Pak Jejek, Pak Ahmad ya selalu istiqomah. Jadi al yatima ini maf'ul bi muqaddam. Fa-nya tetap fa robitoh. La-nya nahi. Ya, la nahi itu menjazmkan fi'il mudhari. Maka depannya dibaca taqhar. Taqhar adalah fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya anta. Tuh, begitu jadinya ya. Jadi fi'ilnya di belakang. Maf'ul bihnya malah di depan. Begitu ya. Pak Idin Rudiansa juga hadir ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Pak Idin tetap semangat. Nah, ini beliau Pak Haji Mamat ya. Ya, insya Allah bisa masuk beliau. Pak Entah, Assalamualaikum Pak Ustadz, ikut ngaji baru sempat lagi. Iya Pak Entah, kemana aja nih Pak Entah nih? Sepertinya Pak Entah lagi sibuk ya. Mudah-mudahan kesibukannya membawa keberkahan. Amin. Munadia Khira sudah menyapa ya, alhamdulillah. Bu Hajah Hani, sehat selalu Bu Hajah ya. Pak Idin Rudiansa, amin. Pak Ahmad, amin, amin. Terima kasih Kang Ustadz. Siap. Ulang lagi ya, jadi fa-nya adalah huruf istiqnaf. Amma-nya adalah huruf syarat wat tafsil. Ya. Pak Haji Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Inilah sapaan sang dermawan kita. Pak Haji Muhammad ya, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan kelancaran rizkinya.
dan Allah berikan keberkahan umurnya, segala kegiatannya mengandung keberkahan. Amin. Masya Allah. Sehat selalu Pak Haji. Ya. Kemudian Ben Hat gitu ya bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kelewat. Pak Haji Muhammad mohon ulang Pak Ustadz. Amin. Siap. Pak Subagio amin. Oke. Umu Isan, Bu Haji Is amin. Oke. Saya ulang ya. Jadi fa-nya adalah huruf istiqnab amma huruf syarat wat tafsil. Al-yatima maf'ul bih muqaddam yang dinasabkan dengan fathah, fa-nya robitoh, la-nya nahi. Takhar fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya anta. Makanya biasa diartikan maka adapun amma itu adapun, maka adapun al-yatima terhadap anak yatim. Nah begitu ya. Jadi kalau maf'ul bi itu boleh diartikan terhadap ya. Maka adapun terhadap anak yatim fala takhar, maka engkau janganlah takhar. Nah gitu ya. Takhar itu bisa diartikan sewenang-wenang ya. Nah gitu. Jadi ini larangan keras ya. Jadi kepada anak yatim itu tidak boleh sewenang-wenang. Kalau posisi kita di luar mungkin aman ya. Tapi kalau ada seseorang menikahi seorang istri yang kebetulan istri itu ada anaknya masih kecil. Nah itu. Nah disitulah ketika berbarengan, di situ tantangan berat ya. Tantangan berat. Atau seseorang yang sengaja mengambil anak yatim untuk tinggal di rumahnya. Nah itu. Jangan sekali-kali berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim. Nah dengan cara seperti apa sewenang-wenangnya itu? Nah, bengis gitu ya boleh Pak Tabrani. Nah di sini kesewenang-wenangan yang dimaksud adalah bi'akhzi malihi. Binya huruf cer, akhzi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Mali mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof. Ini jadi dengan cara mengambil hartanya. Kalau kita di luar nggak mungkin ya. Sepertinya nggak mungkin. Tapi kalau kita ada di dalamnya menikahi ibunya, maka posisi harta itu ada punya anak yatim. Ya. Dan mentang-mentang kita sebagai bapak sambungnya, lalu kita kesewenang-wenang, maka kita termasuk orang yang ya kesewenang-wenangan ya dalam anak yatim pada anak yatimnya, atau masuk kategori pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika. Nah itu fa-nya kemarin dimasuki huwa. Masih ingat materi ara'aital ya al-maun fa huwa dzalika. Nah itu jadi ada lafaz huwa bitakdiri huwa. Nah gitu kan ya, masih ingat ya? Masih ingat ke Bu Win? Pasti lupa ya. Jadi bitakdiri huwa. Jadi menetapkan lafad huwa ba'dal fa'i. Itu dalam tafsir Jalalainnya. Sesudah huruf fa. Maka fa huwa zalika. Tahukah kamu pendusta agama? Begitu kan? Lalu Allah sendiri yang memberikan jawabannya. Fa zalika. Itu maknanya fa huwa zalika. Maka ia itulah. Gitu baru disusun fadzalikal ladzi yad'ul yatim ya. Alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Ya, mungkin di sekitar kita ketika kita berada di luar, kita bisa berbuat baik ya. Ketemu mereka, kita bisa menyantuni gitu. Ketika anak yatim itu adalah anak yang berharta. Nah, begitu ya. Kemudian dinikahilah ibunya, maka disitulah tantangannya. Nah, begitu. Ya. Hadir Ustadz Marbot Al-Faqih. Oh, Masya Allah.
Masya Allah. Siapa nih, Kang Andi bukan? Oh iya, Kang Andi. Masya Allah, Kang Andi. Mudah-mudahan Kang Andi sehat selalu. Subhanallah. Sehat selalu, Kang. Insya Allah hari Ahad kita bertemu ya. Mudah-mudahan. Sehat selalu, Kang. Tumben-tumben Kang Andi bisa masuk. Sehat selalu, Kang Andi ya. Nah gitu. Jadi fa'ammal yatima fala taqhar, fa-nya adalah istiqnab, amaknya huruf syarat wa tafsil al yatima, ini disimpan di depan maf'ul bihnya. Terhadap anak yatim fala taqhar. Nah, fa-nya adalah robitoh, lanya nahi, larangan. Oke Kang Andi. Takhar fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya anta. Izin ikut ngaji siapa nih? Dewa. Siapa tadi ya kelewat ya namanya itu. Oke. Ya. Jadi kalau kita berada di luar, insya Allah aman kita. Tapi ujian itu ketika masuk di dalamnya. Nah begitu. Makanya kita ingat. Kita itu ada kewajiban untuk mengeluarkan infak ya. Ya. Dan infak itu harus diberikan kepada satu adalah orang tua kita. Yang kedua kerabat kita. Yang ketiga anak yatim. Yang keempat orang miskin. Dan yang kelima adalah ibnu sabil. Jadi infak itu harus kepada manusia. Kalau sodako boleh ke manusia, boleh ke masjid. Gitu ya. Tapi kalau infak harus ke orang. Begitu ya. Oke. Itulah anak yatimnya. Hati-hati gitu. Jadi dengan cara bi'akhdhi malihi. Dengan cara mengambil hartanya. Nah, kenapa dia mengambil hartanya? Karena dianggap dia masih belum bisa mengurusnya. Akhirnya diurus sama dia. Dan mengurusnya tidak adil. Nah itu. Fala takhar. Au, ini au-nya adalah huruf atof. Litakhir ghairi. Ghairi adalah ma'tuf. Ya, dari ma'tuf alainya mali. Wahuwa mudof. Zalika isim isaro sebagai mudof ilaih. Jadi bi'akhzi malihi au ghairi zalika. Nah begitu. Jadi dengan cara mengambil hartanya atau dengan cara selain itu. Ya, selain itu hartanya tidak diambil, tapi selalu dimarah-marahin misalnya, atau ada penyiksaan dan lain sebagainya, atau memperlakukannya tidak adil. Nah itu namanya ghairi dzalika. Nah ya, bisa dipahami ya. Oke, kemudian lanjutannya, time iswer, oke, copy paste, MT baris, ya siap. Oke. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Sama persis kedudukan kalimatnya ya. Sama persis. Wawunya atop, amaknya huruf syarat buat tafsil. As-sa'ila maf'ul bih muqaddam yang dinasabkan dengan fathah, fa-nya robito, la-nya nahi. Tanhar fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya anta. Wa ammas sa'ila, dan adapun terhadap orang yang minta-minta, nah ini, fala tanhar, maka janganlah engkau menghardik. Gitu. Menghardik ya. Dalam tafsirnya, nah ini dalam tafsirnya ini menafsirkan tanhar ya. Jadi tanhar di sini maknanya atau bacanya tazjur. Ini tazjur. Jadi fi'il mudhari membadalkan lafad tanhar. Jadi sama dengan tajzur ini. Tazjur ya, lumayan juga bacanya ya. Tazjur. Fi'il mudhari yang dijazmkan oleh laknahi. Dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya anta. Apa artinya? Membentak. Ya. Fala tanhar itu sama dengan fala tazjurhu, gitu ya. Jadi dengan cara membentaknya lifakrihi,
Linya huruf jar, fakri majrur, wa huwa mudhof. Hinya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi engkau membentaknya, berarti membentak kepada as-saila. Nah, hu-nya itu kembali ke asila, as-saila. Jadi engkau membentak as-saila, orang yang meminta-minta, li fakrihi, karena kefakirannya. Nah, di situ. Ada orang itu ketika menghormati seseorang itu karena hartanya. Ingat ya, ketika peminta datang kepada kita, itu adalah hadiah dari Allah. Peminta ya kalimatnya, as-saila. Peminta. Peminta itu adalah orang yang sedang butuh. Ketika datang kepada kita, itulah panitia surga. Ada semut lewat ini. Jadi itu adalah panitia surga ya. Kang screenshot, tapi zaman sekarang banyak peminta orang kaya Pak Ustadz. Nah, kita jangan melihat lebih jauh. Ternyata peminta itu ternyata dibuat usaha misalnya. Di kampungnya kaya raya. Kita tidak melihat itu. Ketika dia datang kepada kita dengan tampilan orang yang susah, kemudian lantas kita iba dan kita berniat menjalankan ayat ini untuk memberinya karena peminta itu adalah hadiah dari Allah, selesai. Ya, lepas dari dia menipu atau tidak. Itu. Ketika mereka hadirkan kepada kita, itu atas izin Allah. Ingat nggak materi kemarin? Kita untuk mengetahui bahwa air itu jernih, maka air itu harus dikocoknya. Ya, kita tampaknya orang baik, sorban kita panjang, kelihatan sholatnya lama, ya, bacaannya fasih, seperti orang baik. Tapi ketika dihadirkan oleh Allah seseorang itu sepertinya merugikan dirinya, bagaimana penampilan kita? Tetap baik atau marah-marah? Atau tidak suka dengan kehadiran mereka? Nah, di situ tampak jelas bahwa kita masih keruh ketika kita tidak suka dengan kehadirannya. Padahal tidak ada yang terjadi pada diri kita kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Nah, di situ kadang kita tidak mampu melihat jauh, ya. Ternyata peminta-minta itu adalah hadiah dari Allah. Coba lihat Fathur Rabbani ya, materi yang dulu ini. Materi yang dulu Fathur Rabbani itu. Mbak Uti boleh buka di halaman 260. Nah, ini sekilas aja. Nih, yang putih itu 260 ya. Nah, di sini ada, ini hadisnya. Ya, saya perkecil biar lebih jelas. Ya, lihat ini. Tuh. Kita lihat di sini. Ya kan? Hadis ini. Apa? As-sailu hadiyatullahi azza wa jalla ila abdihi. Ini. Ya. Mr. Ustadz ingat. Masya Allah. Ya. Jadi as-sailu hadiyatullahi azza wa jalla ila abdihi. Jadi peminta. Ya. Orang yang meminta itu adalah, nah ini khobar ini. Ya. Penjelas pokok kalimat. Itu. Jadi peminta itu, nah di sini pakainya al ya. Peminta itu adalah hadiyatullahi. Ini idofah, hadiyatun khobar yang dirofahkan dengan doma, wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Azza wa jalla kalimat iktirodiyah. Jadi peminta-minta, orang yang meminta itu adalah hadiyatullahi azza wa jalla ila abdihi. Jadi hadiah dari Allah azza wa jalla ila abdihi kepada hambanya. Jadi kalau mereka dihadirkan untuk kita, itu hadiah. Bagaimana sikap kita ketika kita menerima hadiah? Senangkah atau cemberutkah? Bu Wiwin kalau dapat hadiah cemberut apa tersenyum?
Ayo komentar Bu. Pak Bagio, kalau dapat hadiah kira-kira cemberut apa tersenyum? Mbak Yus, Pak Ustadz, kalau orang itu sering minta bagaimana? Nah, senang nggak Mbak Yus kalau selalu sering dapat hadiah? Senang tidak? Bu Maimunah senyum. Ya. Dia datang rutin. Dia selalu datang bagaimana Ustadz? Keseringan. Senang nggak ketika kita dapat hadiahnya? Sering gitu. Tuh, Bu Wiwin hadiahnya beda. Hadiahnya beda. Senang ya. Itu. Itu. Pak Syafruddin nulis di pintu, awas ada kucing galak. Subhanallah. Pak Syafruddin yang lain anjing, Pak Syafruddin kucing galak ya, Masya Allah. Pak Ahmad pastinya seneng dong. Nah, iya. Tapi kenapa ketika dia selalu meminta kepadaku, lalu dia selalu minta kepada kita, lalu kita cemberut. Sepertinya mengganggu ekonomi kita. Begitu kan? Ingat ini hadis Nabi. Teh Mimin alhamdulillah hadir juga Teh Mimin. Sehat Teh, Masya Allah. Ditunggu-tunggu. Mana ini Teh Mimin? Pemulung ilmu, terima kasih Gria Asriah. Mudah-mudahan sehat selalu pemulung ilmu ya. Oke, Pak Muhammad Furqon, manusia hadiahnya. Amunya apa itu? Nah, Mimi Priuk juga hadir. Yang sering minta-minta punya rumahnya harga 1,5 M. Tak peduli. Bu Mimi. Mbak Ana tak peduli Mbak Ana. Ya Teh Mimin alhamdulillah. Oke, punya Pajero tuh kata Teh Mimin. Ya. Pak Rohani. Pak Rohani, assalamualaikum Yai, berkah sehat selalu. Amin Pak Rohani, doanya ya. Mudah-mudahan Pak Rohani istiqomah. Kang Dindo, Kang Abdul, subhanallah. Ya itu. Ingat nggak tadi? Air ketika jernih itu dikocok dulu. Dia suka minta kepada kita. Ternyata dia punya Pajero. Ketika dia minta lagi ke kita, apa kita memberinya? Ya, kita tidak lihat jauh. Ketika dia datang kepada kita untuk meminta, artinya dia butuh. Sudah sampai situ aja. Jangan terlalu dalam. Ya, begitu. Allah Maha tahu siapa yang paling bertakwa. Begitu. Ya. Apa nih? Manusia hadiahnya maunya yang enak aja ya. Ya. Ingat kemarin. Ma utitum minal ilmi illa qalila. Ketika Allah hadirkan orang yang meminta kepada kita, kita nggak tahu. Yang tahu Allah, karena kita dikasih ilmu oleh Allah itu sedikit. Yang kita lihat penampilan dia, penampilan orang butuh. Udah titik. Karena kita dikasih tahu oleh ilmu Allah hanya sedikit. Allah yang lebih tahu. Beri ketika kita ada. Nggak usah pakai cemberut, nggak usah pakai ngomong-ngomong. Itu kan. Kemarin datang, sekarang datang lagi. Nah gitu kan. Nah disitulah. Makanya disebut hadiah, kata Nabi. Ya. Orang yang meminta kepada kita adalah hadiah. Harusnya kita tersenyum dan merasa senang. Tapi nafsu itu mempengaruhi kita. Ya, ingat materi nasoihul ibad kemarin. Ya, nasoihul ibad kemarin itu anak iblis, dia akan selalu mempengaruhi orang ketika berwudu dan sholat. Dan sholat bisa tersambung karena sodako kita bagus. Ya, peminta yang datang kepada kita, kita diberikan pelajaran oleh Allah untuk bisa khusyuk. Ya, tapi nyatanya kita masih berat ya, Masya Allah. Mudahkanlah. Begitu, Pak Tabrani, apa nih kesimpulannya tadi? Pak Karib, Assalamualaikum ajengan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Nok Muzna apa nih? Mbak Ani doain saya Pak Yai biar jadi orang sabar. Ayo, berdoalah. Cing atau oke. Sabar itu harus dipinta dengan cara berdoa. Rabbana afriq alaina sabra. Doa itu. Ya. Pak entah
Orang yang meminta itu Allah yang menggerakkannya. Betul. Apapun yang terjadi kepada diri kita adalah Allah yang menggerakkan. Yakin itu. Allah lah yang memberi hadiah. Ya. Nah, itu tadi ya. Jadi doa untuk bisa bersabar. Rabbana afrig alaina sabara. Ya. Baca doa itu agar kita diberi anugerah oleh Allah menjadi orang yang sabar gitu ya. Itu Kang Akung kalau bisa bilang besok sini lagi ya Pak begitu. Bisa nggak Kang Akung? Ada orang minta-minta datang, Kang Akung kasih 10.000. Kang Akung sambil bilang besok sini ya Pak ya, lebih pagi lagi begitu. Mbak Malia kalau ada yang minta sekarang mah dikasih, kan udah ngaji. Gitu Mbak Malia, Pak Subagio sampai ketawa. Oke, Pak Tolib. Apa nih? Berarti kesimpulannya lihat di dalam hatimu. Aduh, kelewat lagi Pak. Pak Tolib. Lihat di dalam hatimu Allah untuk apa? Di dalam diri untuk kami bersedekah. Gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi jangan melihat dengan siapa. Kesimpulannya Pak Tabrani sepakat saja. Ayo coba nanti kita lihat Fathur Rabbani yang kemarin kan belum kita lanjutkan ya. Insya Allah hari ini kita lanjutkan. Ya, ini hadis Nabi ya. Mudah-mudahan kita lebih paham. Teh Mimin Pak Tabrani lemes amat. Mbah. Semangat ya, semangat teh, tenang aja teh Pak Tabrani itu walaupun sudah punya cucu, Masya Allah, semangat ya. Istiqomah beliau ngajinya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Tabrani ya, Teh Mimin juga sehat selalu ya, mudah-mudahan berkat tokonya begitu teh, Masya Allah. Amin. Lanjut ya, nah ini ingat ini. As-sailu hadiyatullahi azza wa jalla ila abdihi. Nah, di sini kalimatnya abdihi. Jadi seorang hamba lah yang bisa merasakan bahwa peminta-minta itu adalah hadiah. Jadi kalau kita merasa kesel dengan yang minta-minta, kita belum digolongkan hambanya Allah. Coba lihat Al-Quran yang kemarin. Kul ya ibadi alladzina amanu. Ingat? Ittaqullah, ittaqu rabbakum. Itu yang masih ingat nggak? Jadi siapa yang disebut hamba Allah itu? Kul ya ibadi, wahai hambaku. Siapa hambaku itu? Alladzina amanu. Hambaku adalah orang yang percaya. Percaya nggak bahwa peminta-minta itu hadiah dari Allah? Kalau dia percaya, masuk hambanya yang dipanggil oleh Allah. Ya, orang yang baik di dunia, maka Allah akan memberikan hasanatun. Ingat itu ayat tadi. Lanjutannya, ya, ayat berapa itu saya kemarin lupa itu ya. Gitu. Jadi yang dipanggil oleh Allah adalah ibad, hamba-hambaku, ibadi. Nah, di situ kasrohnya pengganti iya domir mutasil. Makanya ada artiku. Aku, wahai hamba-hambaku. Siapa hambaku? Alladzina amanu. Nah, di situ badalnya orang-orang yang percaya. Diperintah untuk apa? Ittaqu rabbakum. Kalian takutlah kepada Tuhan kalian. Yang dimaksud adalah azabahu. Takut kepada azabnya. Itu. Hanya hamba Allah yang mampu merasa takut terhadap azab Allah. Nah, begitu kan? Kemudian ada lafaz lagi lilladzina ahsanu hasanatun. Ingat itu lanjutannya. Lilladzina ahsanu, milik orang-orang yang baik. Di dunia ini hasanatun, kebaikan. Kebaikan dalam tafsirnya disebut hiya al-jannatu. Makanya peminta-minta adalah panitia surga. Jelas? Jadi peminta-minta itu adalah panitia surga yang datang kepada kita untuk membagikan sebagian harta kita. Kenapa kita tolak? Kenapa kehadirannya
kita sambut dengan muka yang cemberut. Ya, Az-Zumar ayat 10 betul teh. Masya Allah. Pak Haji Mamat sabar sahatur nuhun. Masya Allah. Umu Isan, iya betul. Surat 39 ya ayat 10. Mbak Ani mungkin orang yang suka marah sama pengemis, dia nggak tahu kalau itu hadiah. Ya, makanya kita harus ngaji gitu ya Mbak Ani ya. Masya Allah. Kang Akung, infak ke manusia. Kalau sodako ke manusia dan ke siapa? Ke siapa Ustaz? Boleh ke masjid, boleh ke pondok pesantren, boleh ke pembangunan fisik. Begitu Pak. Ya. Masya Allah. Pak Ansori, terima kasih Pak Ansori. Pak Farid. Barakallah selalu Pak Ustadz. Amin Pak Farid. Mudah-mudahan Pak Farid pun berkah. Mas Ray. Terima kasih Mas Ray. Oke, lanjut ya. Nah ini, jadi siapa yang bisa merasakan bahwa peminta-minta adalah hadiah dari Allah? Hanya hamba Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan dengan hamba yang Allah panggil, ya kan? Kul ya ibadi, begitu ya, mudah-mudahan. Amin. Oke, Gus Rofik, assalamualaikum Pak Yai, sehat selalu, barokah dan manfaat ilmunya. Amin Gus, terima kasih doanya Gus. Oke, Pak Entah, amin. Praktis. Amin. Mas Rey, Pak Yai, Kang Rey. Kan dari Bandung, jangan Mas. Oh ya siap Kang Rey. Cap Kiki, amin. Siap Kang Rey. Gus Rofik, sama-sama Pak Yai. Kang Rey tetap semangat Kang Rey. Oke, Kang Rey dari Bandung ya. Oke, kapan saya ke Bandung ya Kang Rey? Kang Akung, siap selalu Kang Akung. Pukul beduknya disimpan dulu, kata Kang Dendo. Oke, lanjut ya. Oke, Pak Bahrudin mana nih gak ada suaranya? Mbak Ayu, boleh sedekah pahalanya untuk orang yang meninggal? Boleh. Apalagi yang meninggal adalah orang tua kita. Amalan anaknya otomatis merupakan amalan orang tuanya Mbak Ayu. Jadi apapun yang kita lakukan, orang tua itu yang ada di barzah sudah dapat kiriman Mbak Ayu. Udah otomatis. Karena amalan anaknya adalah amalan orang tuanya. Oke Pak Ansori, lanjut Ustadz, siap. Gitu Pak Yai, kitabnya apa nih? Bergabung. Oh iya, ini kitabnya ini Fathur Rabbani ya. Ini Fathur Rabbani. Nah itu. Jadi amalan kita adalah amalan orang tua kita. Orang tua kita pasti. Ya, seperti kita datang ke orang tua ya. Datang ke orang tua untuk bersilaturahmi. Maka Allah beri pahala haji mabrur. Subhanallah. Kita yang belum sempat ibadah haji sering-sering bersilaturahmi kepada orang tua kita. Maka kita diberikan pahala haji mabrur. Ya kan? Nah, dan orang tua kita pun yang dikunjungi, dia mendapatkan pahala haji mabrur. Karena apa yang dilakukan oleh anak, itulah orang tua mendapatkannya. Mbak Uti, ya semoga setelah ngaji dan tahu ilmunya, kalau ada pengemis saya nggak sewot lagi. Begitu Mbak. Masalah berarti nggak boleh sewot ya Mbak. Beri semampunya kita gitu. Menyenangkan orang, maka doa-doanya mustajab. Kenapa ada orang kaya semakin kaya dan anak-anaknya sukses? Karena dia selalu bersedekah. Dia selalu memberi orang yang minta-minta. Dan orang yang minta-minta akan muncul doanya. Doa orang yang minta-minta itu mustajab. Mustajab itu. Ya. Doa kita belum tentu mustajab. Tapi doa orang yang meminta kepada kita. Ketika kita mampu memberinya. Maka mustajab. Begitu. Nyambung ya, mudah-mudahan kita bisa paham. Nanti kita lanjutkan Fathur Rabbani yang saya janjikan kemarin ya. Karena di situ ada harta yang ada di tangan kita, itu harus diinfakkan. Aba Oji, kalau kepada pengamen Ustaz, pengamen itu hanya statusnya. Begitu, Mbak. Ya. Apalagi dia, ya kan?
Nah, ada kerjaannya. Dia itu orang ikhlas loh, pengamen itu. Dia langsung memainkan musiknya tanpa ada kata sambutan terlebih dahulu. Iya kan? Langsung memainkan musiknya. Tidak bilang, Pak, mau dikasih nggak nih? Kalau dikasih aku mulai ngamen nih. Kalau enggak ya saya nggak bakalan. Enggak kan? Langsung memainkan musiknya. Dikasih atau tidak dikasih, dia bersandar kepada Allah. Subhanallah, itu pengamen yang soleh. Coba lihat, pengamen itu tulus loh. Memainkan musiknya dulu, tidak pakai kata sambutan di awal, mukodimah di awal. Gitu temiswer. Kang Agung, Kang Dendo. Itu, coba lihat, langsung memainkannya. Tidak ada mukodimah di awal. Begitu selesai, mau dikasih diterima, nggak dikasih pun dia pergi. Masya Allah. Kita belajar dari pengamen. Begitu Bu Mimi Priok pengamen, pilih gitar atau pakai tepuk tangan. Banyaklah ya Mbak Ana ya yang pakai tepuk tangan ataupun pakai alat musik begitu. Nah, musnah masalahnya kadang kita lagi tanggung. Nah, di situ justru ujian itu ditanggungnya. Nok musnah. Sekarang gini, ketika nok musnah dalam keadaan baik-baik saja, duitnya pun lagi mencukupi, kondisinya lagi sehat, dan ada waktu. Kedatangan tamu, bisa nggak menghormati tamu? Bisa kan? Karena kondisinya lagi baik-baik saja. Ya, menghormati tamu itu wajib. Maka nok musnah mampu melaksanakan perintah Allah. Nah, ketika kondisinya tidak memungkinkan, duit lagi nggak ada, lagi pusing, lagi kurang enak badan, tamu datang. Bisa nggak menghormati tamu? Seakan-akan kita tidak ada apa-apa. Dalam kondisi biasa-biasa saja, baik-baik saja. Itu yang disebut menghormati tamu. Dalam kondisi yang kita penuh dengan apa namanya, ketidakcocokan, ya kan? Nah, di situ letaknya menghormati tamu itu sebagian dari zakatnya rumah. Ya. Zakat rumah itu ketika kita mampu menghormati tamu. Itu zakatnya rumah. Ya, makanya nah di situ ya. Apalagi tamunya suruh makan, Masya Allah. Luar biasa nih Bu Haji Hani. Apalagi tamunya suruh makan, ya Allah. Itu luar biasa. Pulangnya tamu membawa bala. Bukan bala-bala ya, Bu Wiwin. Membawa bala. Ya. Gitu Pak Hadi Waluyo. Masya Allah. Bisa ya mudah-mudahan ya. Allah Akbar. Ayo, balik lagi. Nah, masih lanjut. Munadi akhira amin. Time is where bukan ntar tunggu di luar lagi makan. Apa? Apa tem? Masya Allah. Gitu nok musnah ya mudah-mudahan. Mbak Ani sekarang kita ke pasar bawa receh yang banyak. Kita nggak usah cari peminta-minta begitu. Pak Teguh ternyata datang hadir juga ya, alhamdulillah. Sehat Pak Teguh. Time is very yang tadi ada tamu Ustadz, bukan diajak makan malah suruh nunggu. Oh gitu ya. Ya, time is fair lah yang lebih tahu. Pak Rohani dilanjut ya, izin mandi dulu. Mangga, aduh, ternyata belum mandi. Masya Allah Pak Rohani mandi dulu dan wudhu ya Pak ya. Subhanallah. Sehat selalu Pak Rohani ya. Mas, Kang Rey, ya. Kang Rey, jangan receh atuh, kertas merah aja, Masya Allah. Siap Kang Rey. Pak Teguh alhamdulillah sehat. Pak Haji Muhammad, Bu Mimi Priuk, buat di grup khusus, Masya Allah. Oke lanjut ya. Nah jadi ini Quran loh ya.
Wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, itu. Kenapa disimpan di depan maf'ul bihnya? Nah, di situ. Allah itu tidak apa namanya? Tidak hanya meletakkan kalimat itu kalau tidak punya makna tertentu. Ya kan? Kenapa ini as-sa'ila itu maf'ul bih muqaddam? Kenapa tidak tanhar as-sa'ila? Gitu kan? Malah as-sa'ilanya disimpan di depan. Itu berarti hal yang amat penting. Begitu. Terhadap peminta-minta, maka janganlah engkau menghardik. Gitu. Ya, makanya di sini tazjur. Janganlah engkau membentak. Membentak li fakrihi karena kefakirannya. Gitu. Kadang kita melihat seseorang itu dari tampilannya. Kelihatan tampilannya fakir. Kita menghinakannya. Begitu. Ya. Ya. Begitu ya. Orang fakir itu yang akan menggotong bangkainya kita. Ya. Orang miskin itulah yang akan mengangkat jenazah kita. Biasanya orang kaya hanya nunjuk-nunjuk. Iya kan? Tapi orang miskin lah yang akan menggotong, yang akan menggali kubur kita. Orang kaya biasanya main tunjuk. Begitu. Ya. Makanya hormati dia. Dialah orang yang akan banting tulang untuk kita ketika kita sudah menjadi mayat. Gitu ya, mudah-mudahan kita selalu ingat itu ya. Dah, kita baca ulang lalu kita ke Fathur Rabbani yang lanjutin yang kemarin. Oke. Ustadz Azhari masih. Pak Hamid masih, Ustadz Rosmat masih, Masya Allah. Mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap semangat begitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar bi akhdhi malihi au ghairi dzalika wa ammas sa'ila fala tanhar tazjurhu li faqrihi. Mudah-mudahan kita bisa ya. Oke, sekarang kita coba di yang saya janjikan kemarin ya di Fathur Rabbani. Kemarin halaman berapa ya? Amin cepiki ya. Halaman 106. Oke, Abah Hoji. Alasan fa'ilnya apa tuh? Teh. 106. Alasan fi'il. Alasan fi'il. Yang mana teh? Alasan fi'il yang mana teh? Lamnya lifakrihi. Oh iya, itu lamnya huruf jar teh. Ya, boleh deh. Ya, makanya pakai karena ya teh. Ya, kenapa dia menghardik? Karena gitu, boleh teh. Ya, cuman masuki huruf jar ya teh. Pak Ansori, tetap semangat hadir. Pak Ansori minta doanya Ustadz, semoga lahiran istri saya, aduh kelewat. Oh, istri Pak Ansori lagi lahiran ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Sehat ibu dan bayinya. Amin. Dan nanti kelak anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah ya. Oke. Wisata, oh iya Pak Kang Andi ya tadi, aduh belum kebaca Kang tadi Kang. Ya, komentarnya belum kebaca. Oke, Mbak Malia juga amin, Mbak Ani amin, Pak Mus, nah Pak Mus Demak hadir yai, siap Pak Mus. Sehat selalu Pak Mus ya, mudah-mudahan Pak Mus. Alhamdulillah beliau nih istiqomah. Pak Rozi amin. Nah, bentar verifikasi dulu. Oh, udah langsung beres.
Pak Rozi 106 ya. Oke. Nah ini. Yuk sekarang kita coba bahas ya. Pak Hamid 60. Semangat ya. Masya Allah. Pak Tafsir, Masya Allah, Pak Tafsir lama ini. Hadir Mbak dan apa ini? Rokan Hir apa ini? Tadi siapa nih? Atas namanya udah kelewat ya. Pak Tafsir Alhamdulillah hadir. Sehat Pak Tafsir, lama nih kayaknya Pak Tafsir baru hadir ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Tafsir ya. Oke, kita coba bahas. Tem Iswer yang kuning halaman 89. Pak Tafsir maaf dari kampung. Oh gitu. Pulang dulu ya Pak Tafsir ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Tafsir dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berkah. Bunga Edelweiss dari Riau, Mbah, di Rokan Hilir. Oh, Bunga Edelweiss itu Riau ya, Masya Allah. Mudah-mudahan, berarti deket sama Mbak Uti ya. Mbak Uti itu Batam ya. Coba kita jepit dulu. Ini ada 2 ya. Pindah ke halaman nantinya. Oke. Bunga Edelweiss mudah-mudahan istiqomah ya. Dari Riau. Wong Rantau hadir Pak Ustadz. Siap Wong Rantau. Pak Ahmad. Iya, amin ya robbal alamin. Alas kakiku. Salam Yai dari Bangka. Oh iya, alas kakiku. Kemarin beliau juga hadir ya, alas kakiku. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan istiqomah alas kakiku. Kemudian Bunga Edelweiss. Amin ya Rob. Makasih Mbak. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bunga Edelweiss. Pak Bahrudin Rina. Bunga Edelweiss. Salam dari Tapung Hilir. Masya Allah. Ini mudah-mudahan nih Pak Bahrudin ya. Berarti tahu ya daerah situ ya. Masya Allah. Semoga dalam keberkahan. Pak Manaf juga hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Manaf ya. Pak Manaf ini udah mulai istiqomah nih beliau. Alhamdulillah. Yuk kita lanjut. Ustadz Azhari mana nih beliau nih? Bu Bibin mana nih? Masya Allah. Telah, jelas nggak tulisannya nih? Alas kakiku amin. Pak Manaf alhamdulillah Bunga Edelweiss. Pak Barudin Rina. Tapung Hilirnya di mana? Soalnya kurang tahu. Oke Pak Barudin ya, mudah-mudahan bisa menjelaskannya. Yuk kita mulai ya. Kemarin kita diperintahkan untuk memperbaiki keislaman kita. Gitu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahihil Islama tsumma tunawilu. Engkau perbaiki Islamnya. Kemudian engkau akan menerima balasannya. Gitu. Kenapa selama ini kita sering duha? Begitu kan ya? Rajin duhanya, rajin sholat malamnya. Sepertinya belum mengaruh gitu. Iya kan? Aku sholat duha, aku rezeki masih begini. Begitu misalnya ya. Nah itu berarti belum tunawilu. Belum menerima balasannya. Kenapa? Nah, berarti kita masih ada yang belum sempurna. Makanya di sini diperintahkan untuk benahi keislamanmu begitu. Ya, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan Allah. Makanya kemarin yang pertama itu adalah antus lima amrollahi ilallahi ta'ala. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu engkau pasrahkan secara utuh. Kau tahu secara utuh dari mana? Tuslima ini maknanya penyerahannya secara utuh. Karena pakainya mazid 1 bab ketiga. Ya. Jadi kepala kita sudah diserahkan kepada Allah pakai kerudung. Ya kan? Tapi bajunya ternyata masih lekbong misalnya. Itu berarti belum menyerahkan seutuhnya. Jadi tuslima itu penyerahan diri secara total. Makanya udkhulu fis-silmi kafah. Gitu. Jadi serahkan perintah Allah kepada Allah. Ya, kebanyakan kita ketika kita melakukan perintah Allah untuk diri kita. Kita lupa dengan lillah. Ya kan? Makanya dalam hidup selalu
kekecewaannya muncul. Kenapa? Apa yang kita lakukan kok sepertinya Allah tidak membalasnya. Itu padahal kitanya yang belum sempurna keislamannya. Ya, contoh ketika hidup kita masih selalu dalam kekurangan ya. Kekurangan tekanan ekonomi begitu mendalam, anak-anak pun susah diaturnya. Itu artinya kita tidak soleh kepada orang tua kita. Gitu. Padahal sholatnya kita lama, sodako juga sering, gitu. Tahajud juga sering, duha juga sering, tapi kok anak kita susah diatur ya. Kok rezeki masih seret ya. Itu berarti kesolehan kita kepada kedua orang tua kita belum. Gitu. Jadi jangan salahkan anak kita. Ketika anak kita menampilkan sesuatu yang tidak kita sukai, perbaiki diri kita, kesolehan kita kepada Allah, kepada orang tua kita, perbaiki. Maka Allah akan memperbaiki anak kita. Kalau kita ingin sejahtera hidupnya, perbaiki, berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita itu hidup dalam kekurangan. Karena nafkahnya sudah diganti kita. Dulu waktu kita kecil dinafkahi orang tua kita. Begitu kita dewasa, beralih kitalah yang menafkahi mereka. Maka Allah akan beri kehidupan kita sejahtera. Itu. Jadi walaupun sholatnya kelihatan bagus, puasanya bagus, tapi bakti kepada orang tua tidak ada. Maka Allah tidak akan meridhoi apa yang kita kerjakan. Karena ridhonya Allah terhadap kita, nunggu ridho orang tua kita. Ingat itu. Ya. Makanya belajar serahkan seutuhnya perintah Allah kepada Allah. Jangan untuk kita. Ya. Gitu kan. Maka banyak kecewa. Saya udah duha lama 2 tahun, tapi kok rezekinya masih begini aja. Itu berarti perintah Allahnya untuk kita, bukan untuk Allah. Serahkan kepada Allah, biar Allah yang membenahi. Begitu kan ya? Oke, nyambung? Mudah-mudahan nyambung ya. Gimana baktinya orang tuanya bila tiada Pak Ustadz? Ketika orang tua kita tidak ada, maka banyak-banyaklah berdoa. Gitu. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Dan baikkan sanak keluarganya mereka, kakak adiknya mereka. Kita sering silaturahmi kepadanya, sama dengan silaturahmi kita kepada orang tua kita. Ya, bapak saya punya adik, seringlah silaturahmi karena bapak kita sudah tidak ada misalnya. Begitu, itu cara berbaktinya, baiki anak-anaknya, begitu. Ya. Itu masuk kategori bakti kepada orang tua kita. Maka hidup kita akan sejahtera seanak cucu. Gitu. Jadi kalau anak kita ingin bahagia, sukses, cucu kita pun demikian, dimulai dari kita. Kita bakti dulu kepada orang tua kita. Dan satu lagi, yaitu kepada guru kita. Orang tua kita yang menyebabkan kita ada di bumi ini. Dan guru kita yang menyebabkan kita menjadi tahu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Makanya kemarin masih ingat, orang bisa pinter dan banyak duit karena dia berbakti kepada 2 orang ini. Orang tua dan guru kita. Itu. Maka hidupnya akan sejahtera dan pinter-pinter. Begitu. Mbak Uti Janiwa, alhamdulillah Mbak Uti masih diberi kesempatan untuk merawat orang tua yang sedang sakit. Itu Mbak Uti ya, Masya Allah ya. Insya Allah. Lailiyah, maaf Pak Yai, saya baru gabung kitab apa Pak Yai. Ini Fathur Rabbani ya Mbak Liah ya, mudah-mudahan Mbak Liah bisa istiqomah. Kang Rey, Uti Janiwa, Masya Allah, tabarakallah. Gitu ya. Oke, yang kedua, nah ini. Tuslima nafsaka ilaihi. Kenapa dibaca tuslima? Itu ya. Karena dia membadalkan
dari tuslima yang ini. Ya. Jadi sama kuat ya, tidak pakai wawu atop. Subhanallah, ini kalimat ini luar biasa. Kenapa tidak pakai watuslima, tetapi langsung tuslima? Ini badal fi'il mudhari yang dinasabkan karena sebagai badal dari lafadz tuslima. Kenapa tidak pakai tusallima? Nah itu kan, beda makna. Ketika tusallima, makna berserah dirinya nyicil. Nyicil berserah dirinya, pertama kepalanya dulu, pakai kerudung, celananya masih pendek, gitu kan? Nah itu namanya tusallima. Tapi kalau tuslima, dia utuh, berserah dirinya itu utuh. Seluruh anggota tubuhnya, lahir batinnya berserah diri kepada Allah. Makanya di sini tuslima, kondisinya badal, berarti kekuatannya sama. Ya, sama antara tuslima yang ini dengan antuslima. Bisa dipahami ya? Badal itu pengganti. Yang namanya pengganti harus sama. Gitu. Bung Edelwis, bukan Allah menunda doa yang kita pinta, tapi Allah, aduh kelewat, melihat kesungguhan kita dalam berdoa gitu ya Mbak. Boleh begitu juga ya. Oke, jadi tuslima nafsaka ilaihi, engkau pasrahkan dirimu seutuhnya ilaihi kepada Allah. Gitu. Apa artinya? Begitu kan ya? Apa artinya menyerahkan dirimu seutuhnya kepada Allah? Kita jangan melakukannya karena keinginan kita, tetapi melakukannya, berbuat kita kepada sesuatu itu karena kemauan Allah. Karena wahyu, bukan karena nafsu. Contoh kecil yang sering saya sebut, ketika kita lagi makan, nah, serahkan dirimu kepada Allah seutuhnya. Apa maksudnya? Allah mempunyai aturan berhenti sebelum kenyang. Itu kan? Ketika kita lagi enak-enaknya makan, Bu Wiwin, terus terab, gitu kan? Itu namanya alarm, sudah dibunyikan oleh Allah. Tandanya suruh berhenti. Tapi makan kita masih banyak. Berhentikah atau dilanjut? Nah, ketika berhenti berarti kita menyerahkan kepada Allah. Itu namanya tuslima nafsaka ilaihi. Ini contoh kecil ya. Gitu. Gitu. Tapi kalau kita tetap melanjutkan, berarti diserahkan kepada diri kita sendiri. Ya. Tidak mengikuti wahyu, mengikuti nafsu. Gitu. Tukang Akung jawabnya tanggung. Tanggung gitu. Nanti mubazir pakai dalil lagi. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Tuh gitu Kang Akung pakai dalil. Ya padahal ada ayam, ya kan? Ada hewan lain yang siap berbagi gitu. Ada ucing, makanya ucing sekarang itu kurus-kurus. Itu. Kenapa kurus-kurus? Semuanya dimakan sama kita. Kita makan ikan aja sama tulang-tulangnya karena di presto, ya kan? Bagian ucing tidak ada, jadi ya kurus-kurus. Nah begitu. Casio quit, esnya belum diminum. Ya minum dulu. Oke, Kang Renok Musna. Oke. Nah begitu ya. Nah, itu salah satu contoh. Saya suka ngasih contoh juga ketika malam hari. Kepentingan dirinya adalah butuh tidur malam. Tapi Allah menghendaki kita bangun untuk bertahajud. Bisakah serahkan diri kita kepada Allah? Tidak menyerahkan kepada diri kita. Itu namanya tuslima nafsaka ilaihi. Gitu. Bisa. Nah, begitu. Time is well, oke. Makanya kucing sekarang dikasih roti, dihantam aja. Tulang dimakan orang. Bunga Delwis hilang bah, gitu ya. Iya. Bisa ya. Masya Allah. Itu awali dari situ. Ya.
Kita merasa memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, sehingga kita semena-mena. Misalnya, gitu kan? Kita memberi nafkah sama istri dan anak adalah melaksanakan perintah Allah. Serahkan perintah Allah kepada Allah. Ingat tadi alasan yang pertama. Kemudian serahkan diri kita kepada Allah. Apa yang terjadi pada anak dan istri kita, itu adalah kehendak Allah. Itu namanya tuslima nafsaka ilaihi. Menyerahkan dirimu seutuhnya kepada Allah. Apa yang terjadi, cocok atau tidak cocok, muka kita tetap baik. Makanya perbaiki diri kita. Cari kekurangan kita. Ketika kita sibuk mencari kekurangan kita, begitu kita melihat orang lain, tersenyum. Kenapa? Hanya diriku yang penuh dengan kekurangan. Mereka semuanya baik-baik saja. Sehingga kita bisa tersenyum ketemu orang lain. Begitu ya, kebanyakan kita malah ngorek-ngorek kekurangan orang lain. Sehingga kita benci sama orang itu. Ya, gitu. Mudah-mudahan nyambung ya. Ternyata sudah jam 8.31. Masya Allah. Masih belum selesai juga. Kasiokwit, ketika si anak beribadah tanpa mendoakan kedua orang tuanya, apakah termasuk anak itu berbakti? Ya tidak. Kenapa anak kita tidak berdoa untuk kita? Karena kita tidak berdoa untuk orang tua kita. Apa yang terjadi pada anak kita, itulah yang terjadi pada diri kita. Coba kita banyak doakan orang tua kita. Anak-anak kita akan mendoakan kita. Yakin itu. Nah begitu. Pak Hadi Waluyo, insya Allah nyambung Pak Yai. Ebis, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Akung baru 1 jam Pak Ustadz. Iya Kang Akung, saya punya tugas Kang Akung ya. Nah itu masih ada offline hari ini ya, insya Allah. Riado ini masih berkelanjutan untuk besok ya. Oke, siap ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin? Nggak kelihatan, nggak kedengeran suaranya. Ebis Pak Ustadz, sekarang tinggal di mana? Hubungi admin, nanti admin akan memberitahu. Oke ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Teh Mimin masih teh. Berarti kita udah melanjutkan belum ya? Baru 2. Belum ya? Siap Ustadz, oke. Maaf ya, saya suka bolong-bolong. Tidak apa-apa. Haji Mamat minta, aduh tadi apa Pak Haji? Nok Muzna, Pak Hamid 60, Munadi Akhira belum. Oh belum naik berarti ya, masih yang kemarin berarti ya. Oh Masya Allah. Tapi mudah-mudahan manfaat ya hari ini. Ada materi-materi baru gitu. Itu bahasan kemarin, oh iya betul. Yang ininya belum berarti ya, Masya Allah. Ya. Oke, mungkin saya tadi berarti mengulang. Insya Allah mudah-mudahan besok kita lanjutnya. Sampai sini seru nih ya. Makanya nanti kita pindah ke halaman 107-nya. Mudah-mudahan besok bisa selesai ya. Nah gitu. Sampai sini nanti insya Allah. Tetap semangat dan jangan patah semangat. Alvan, Ustadz, kalau malam live jam berapa? Kebetulan malam itu saya tidak live Pak, ya karena malamnya sudah padat jadwalnya begitu. Pak Hamid 60, terima kasih. Kasio Kui, aduh kelewat. Bu Ani, oke, aduh. Ketika kita, aduh kelewat. Pak Rozi, oke. Munadia Khira, oke. Pak Manab, Pak Hasan sampai selesai. Cep Kiki juga. Ketika kita wasilah kepada orang, aduh kelewat lagi Pak Tabrani, terima kasih. Ustadz Rosmat juga, alhamdulillah sampai selesai. Ustadz mudah-mudahan berkah selalu. Pak Subagi juga sampai selesai, Cing Ato juga sampai selesai. Mas Ebis, main-main ke POJ Curug Ustadz. Hah? Siapa itu? POJ Curug siapa namanya? Masya Allah. Siapa sih Masya Allah, POJ Curug ya. Ebis itu siapa ya? Boleh pakai nama dikit aja. Inisialnya. Ayo Ebis. Inisialnya Pak Hadi Waluyo. Oke.
Terus Mbak Erlina, ternyata Mbak Erlina hadir ya Mas Allah. Oh Mas Eki, sehat selalu Mas Eki, Masya Allah. Kapan nih kita ketemu Mas? Mas Allah. Saya sering ke sana loh, padahal setiap hari Senin ya. Selamat hari Senin gitu Mas Eki ya. Oke Mas Eki, sehat selalu, mudah-mudahan selalu berkah ya. Oke. Masya Allah, luar biasa Mas Eki. Mudah-mudahan berkah selalu ya. Pak Idin, terima kasih. Oke, Pak Ahmad, atur nuhun. Mbak Ayu Musrifah, syukron ya, Masya Allah. Sehat selalu. Oke, Mas Eki tetap semangat ya, mudah-mudahan. Ya, saya dengar sudah MUI ya. Subhanallah. Mudah-mudahan barokah Mas Eki. Oke, siap. Kita tutup dulu ya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mbak Uti Jani, oke, Mbak Hoji, oke. Cukup hari ini saya tutup ya. Kulub bisyifa. Kang Dendo, oke. Umu Isan sampai selesai Umu, alhamdulillah. Bu Hajah, Iis, Kang Akung, terima kasih. Pak Ahmad, Mancik Suni, terima kasih. Bu Maimunah. Pak Haji Mamat mana nih? Tadi Pak Haji Mamat nanyain apa Pak Haji? Sarjub Grosir ini Pak Rahman Tea. Oke, sehat selalu Pak Rahman ya. Oke. Pak Sabarsa, masih nggak nih Pak Sabarsa? Pak Barudin, Pak Rifki Al-Ghazali izin pamit Ustaz, monggo. Pak Rudi, alhamdulillah matur nuwun Nyai, sehat selalu. Amin. Pak Ijam, alhamdulillah beliau ini sampai selesai Pak Ijam. Oke, Mas Eki, sehat-sehat selalu Pak Ustadz. Siap, terima kasih Mas Eki. Kemudian Mbak Ana, pun rampung nopo nembe mulai. Waduh, pun rampung. Pak Haji Mamat hadir, minta nomor WA Mas Ray. Kang Ray, ya Kang Ray Bandung. Oke, Kang Ray, Pak Haji Mamat minta nomornya katanya Kang Ray. Boleh Kang Ray. Yai ngopi dulu. Aduh, hari ini kebetulan lagi libur ngopi. Mbak Erlina Siti, jazakallah. Siap. Kang Ray, oke. Kang Ray ditanya sama Pak Haji Mamat, Kang Ray. Minta nomornya katanya Kang Ray. Masya Allah. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Panasihin, oh ini Panasin ketinggalan Ustadz. Aduh, Panasin dari mana aja nih Panasin? Sepertinya lama saya baru sapa beliau ya. Pak Tafsir, terima kasih Pak Yai, alhamdulillah. Sama-sama Pak Tafsir ya, mudah-mudahan sehat selalu. Mbak Uti, amin. Kang Ray, biasa Pak Ray dipanggil Pak Ray. Kang Ray. Kang Ray apa Pak Ray? Pak Ray ya. Pak Ray, siap. Pak Ray. Oke. Saya tutup ya. Mana nih Pak Ray? Itu Pak Haji Mamat nungguin nomornya itu. Katanya minta nomornya Kang Ray, Pak Ray. Pengen silaturahmi, oh. Monggo Mas Eki, mau kemana silaturahminya? Di Karawang apa di Purwakarta? Nah ini Pak Haji Mamat bisa di screenshot punya Kang Ray, Pak Ray. Sudah Pak Haji? Pak Aam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, Senin saya ke sana Mas Eki, insya Allah nanti saya mampir deh, ya. Senin saya jadwal ke sana, insya Allah nanti mampir. Mudah-mudahan ada ya. Oke siap, insya Allah. Nomornya masih punya enggak? Ya, tapi insya Allah nanti saya lewat ya, mudah-mudahan. Insya Allah saya Senin jadwal ke sana. Pak Haji Mamat, oke sudah selesai. Ditunggu kabarnya. Siap Mas Eki. Sehat selalu Mas Eki ya. Oke, saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azhar Abdullah, Masya Allah, beliau sampai selesai nih. Thailand, Masya Allah. Selalu sehat ya, Azhar Abdullah ini. Oke.